27 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Ekraf Victory NTT menggelar Bulan Kelokalan Nusa Tenggara Timur. Bagaimana informasinya pendengar? Kita akan mewawancari Bapak Valentinus Reku yang merupakan owner dan pengelola Ekraf Victory Moni. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Valen, salam sehat selalu. Ya, salam sehat, selamat pagi buat pemirsa RRI dimanapun Anda berada, dan Mbak Femi, selamat pagi. Oke, ini semangat sekali nih ya pagi-pagi. Ini karena bulan kelokalan NTT sedang berlangsung ataukah seperti apa nih Pak Valen? Kita kemarin kebetulan ada kunjungan dari teman-teman dari Tangerang Selatan, begitu heboh sampai tengah malam, sehingga saat ini hari ini kami istirahat sebentar karena besok kita lanjutin lagi dengan pameran dan eventnya. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan bulan kelokalan Nusa Tenggara Timur. Baru pertama kali dilaksanakan ataukah ini yang sudah keberapa kalinya nih Pak Valen? Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita yang kedua penyelenggaraannya, di mana yang pertama itu di tahun 2020 bulan 8 juga. Saat itu kita memberi sebuah tema adalah bagaimana meningkatkan produk lokal go to global produk gitu. Dan bulan ini adalah yang kedua, Mbak. Bulan kelokalan NTT yang kedua, atau yang kami kasih nama sekarang Month of the Culture, dengan tema Bangkit UKM Pariwisata dan Ekraf Menuju Terang Ekonomi Keluarga. Oke. Nah, ini berarti selama sebulan penuh nih Pak Valen ya, tanggal 1 sampai dengan akhir bulan Agustus ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini bisa digambarkan secara singkat seperti apa nih bulan kelokalan Nusa Tenggara Timur atau Month of the Culture ini? Oke, bulan kelokalan NTT ini adalah salah satu kegiatan menjelang ujung dari program kegiatan Ekraf, yaitu event ini khusus kita buat untuk UKM dan Ekraf yang bertujuan yang pertama untuk meningkatkan kualitas produk bagi teman-teman UKM, dengan pada saat pengunjung datang dan menilai, mengkritisi produk mereka, mereka berusaha untuk membenahi, mengubah sesuai dengan keinginan-keinginan pengunjung atau customer. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan kelokalan NTT ini di mana di Ekraf sendiri kami mengembangkan yang namanya Bagalara Pujasera. Nah, atau pusat penjualan serba ada khusus produk UKM dan Ekraf untuk oleh-oleh Kabupaten Ende dan Kelimutu. Sehingga teman-teman UKM ini yang pada dasarnya mereka sering sekali mengeluh bahwa kami mampu menciptakan produk, tapi kami bingung untuk menjualnya kemana, atau proses penjualan mereka begitu lamban, sehingga mereka terkadang merasa rugi, merasa enggan, dan kembali ke pekerjaan lama mereka. Sehingga dengan adanya bulan kelokalan NTT dan Ekraf Victory NTT ini menjadi pasar induknya produk-produk UKM dan Ekraf Kabupaten Ende, bahkan sedaratan Flores. Itu. Oke, baik. Dan apa saja nih Pak Valen ya, UMKM ataupun juga hasil-hasil produk yang dipamerkan dalam festival bulan kelokalan ini? Oke, di bulan kelokalan NTT yang kedua ini itu ada 20 UKM dan penggiat Ekraf, di mana di dalamnya kita yang luar biasa adalah makanan lokal arepo'o nakepo'o, yang di dalam satu bambu itu ada daging, ada nasi, ada sayur. Nah, ini menjadi unik buat kita pengembangan produk makanannya. Terus yang berikut di sini ada produk keripik Inesa, ada Warasiko, ada kopi Ratu, kopi Kelimutu, dan banyak sekali produk-produk seperti fashion, seni rupa, lukisan, dan lain sebagainya. Dan juga ada pengembangan baru, yaitu sal milenial dari Desa Woloara dengan G20-nya. Oke, baik. Nah, ini kalau dibandingkan tahun lalu seperti apa nih Pak Valen? Untuk kepesertaannya, kemudian juga untuk pengunjungnya ini sendiri.
Oke, untuk pesertanya itu kita ada yang dari Maumere, ada yang dari Nagekeo. Itu ada dua UKM. Terus selain itu ada yang dari Ende. Ini banyak sekali dari Ende, tetapi kita fokusnya di desa-desa pedalaman. Saya perlu menggarisbawahi adalah dengan adanya event bulan kelokalan, adanya Ekraf ini, kami melakukan pendampingan mulai dari pendampingan sampai dengan memproduksi dan bagaimana memarketkan atau menjual di desa-desa pedalaman secara offline. Karena apa? Untuk teman-teman UKM ini di desa pedalaman itu di saat pelatihan online itu mereka aksesnya sangat sulit, sehingga dengan adanya Ekraf, dengan adanya bulan kelokalan NTT, dengan adanya program-program yang ada di Ekraf ini, maka kami pastikan untuk bisa membantu teman-teman di desa-desa pedalaman. Begitu. Oke, baik. Jadi ketika UMKM di desa pedalaman yang belum terjamah oleh digital, teman-teman dari Ekraf Victory Mode ini bisa membantu untuk memasarkannya seperti itu nih Pak Valen ya? Iya, betul sekali. Oke, nah ini sudah di hari ke-20 nih pelaksanaan bulan kelokalan. Seandainya nih ada UMKM yang baru mendengar obrolan kita hari ini dan ingin mendaftar, ingin berpartisipasi, apakah masih diberikan kesempatan? Oke, untuk teman-teman UKM dimanapun Anda berada, silakan datang karena begini, di saat bahkan selesai event pun, Anda bisa menitipkan produk-produk Anda di Ekraf Victory NTT karena kami sudah menyiapkan tempat penitipan produk-produk Anda. Karena apa harus di Ekraf? Karena 200 bahkan 300 pengunjung ke Danau Kelimutu setiap harinya, dan di hari Minggu saya punya data sendiri itu 600 pengunjung di hari Sabtu dan Minggu. Sehingga ini peluang teman-teman UKM untuk menjual produknya dan continue marketnya sehingga terjual setiap saat. Dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini kami punya omset sampai dengan hari ke-20, walaupun pengunjung tidak banyak, tidak menjadi persoalan, tetapi omset saat ini kami sudah mencapai 15 juta lebih. 15 juta lebih untuk produk-produk UKM. Bayangkan di masa sulit, tetapi kami mampu mendapatkan omset yang luar biasa. Oke, jadi ini bagi semua UMKM yang ingin bergabung dipersilahkan ya. Dan tentunya ini menjadi jalan keluar ataupun solusi nih bagi yang masih bingung ingin memasarkan produknya di mana, sedangkan mereka terus berproduksi setiap hari, bisa bergabung bersama dalam bulan kelokalan Nusa Tenggara Timur. Apa harapannya nih Pak Valen? Oke, harapan kami yang pertama bagi pendengar dimanapun Anda berada, bagi teman-teman BUMN, bagi pemerintah, bagi donatur, bantulah penggiat UKM dengan membeli produk-produk mereka, dengan menggunakan produk-produk mereka. Misalkan untuk di pemerintah, untuk kopi bisa tidak kebijakan setiap pagi meminum kopi-kopi UKM atau kopi-kopi lokal. Yang kedua, tempat tisu itu dari Kria Anyaman, boleh tidak mereka menggunakan itu. Jadi tidak lagi menggunakan plastik ataupun produk-produk di luar daripada UKM Kabupaten Ende, selama produk itu masih bisa diproduksi oleh UKM yang ada di sekitar kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami berharap bagi BUMN atau donatur di luar sana, bantulah kegiatan bulan kelokalan NTT ini. Di tahun depan kami berencana untuk membuat yang luar biasa dengan lomba desain, lomba penemuan produk baru, terus juga misalnya dengan banyak kegiatan-kegiatan event. Karena satu hal saya mau garis bawahi, harapan kami terkhusus untuk tenun ikat, kami berharap ada teman-teman muda, teman-teman milenial yang kaum perempuan yang masih sekolah, mereka harus terjun untuk melakukan kegiatan tenun ikat itu dengan konsep lomba-lomba sehingga mereka mencintai bagaimana proses pembuatan tenun ikat. Itu saja, Mbak Femi. Oke. Dan sejauh ini bagaimana dukungan atau support dari pemerintah setempat? Saat ini support dalam bentuk dukungan ada, tetapi kami berharap dimaksimalkan. Ada dukungannya. Namun terkadang di saat event misalnya acara Patika di tanggal 14
kami berharap kunjungan, tetapi namun tahun ini mungkin mereka sibuk atau mungkin mereka ada agenda lain. Jadi tidak ada satu orang pun yang berkunjung ke Aircraft Victory, sehingga kami sedikit merasa belum ada perhatian yang maksimal dari pemerintah setempat. Oke, baik. Terima kasih Pak Valen ya. Semoga harapan besarnya dan juga ide-ide cemerlangnya ini untuk kemajuan UMKM dan juga terus meningkatkan kearifan lokal ini bisa dilirik oleh semua pihak ya. Bukan cuma dilirik tapi juga dijalani dan juga bisa kita bersama bergandengan tangan untuk melestarikan kearifan lokal dari budaya Nusa Tenggara Timur. Sukses selalu Pak Valen untuk segala kegiatannya dan semoga sampai dengan di akhir bulan nanti omsetnya semakin menaik ya. Ini juga semakin membantu meningkatkan perekonomian dari para pekerja kreatif dan juga UMKM. Selamat pagi Pak Valen. Salam sehat selalu. Pagi dan terima kasih untuk RRI yang selalu mensupport kami. Terima kasih.